Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ajma'in. Amma ba'du. Kaifa halukum? Ikhwan wa akhwati fillah, kelas 9 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dengan mata pelajaran Ats-Tsaqafah Al-Islamiyah pada pertemuan yang kelima ini dengan tema saya harus mengislamkan akhlak saya. Alhamdulillah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tata cara bagaimana saya harus mengislamkan akidah dan mengislamkan ibadah. Tentunya itu adalah merupakan bekal untuk kita agar kehidupan kita semakin berkualitas hari ini hingga akhir hayat di kandung badan. Alhamdulillah, ikhwan wa akhwati fillah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran daring dengan pertemuan kelima ini. Saya harus mengislamkan akhlak kita. Sebelumnya kita sudah membahas tentang beberapa akhlakul karimah yang semestinya harus ada dalam diri kita sebagai tolak ukur keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sifat-sifat penting yang harus dimiliki oleh seseorang agar seorang muslim berakhlakul karimah berikutnya adalah tawadu atau rendah hati. Sifat rendah hati merupakan kunci meraih ilmu yang bermanfaat. Perhatikanlah, ternyata selalu orang yang rendah hati di antara kita lah yang hidupnya damai, sejahtera, dan terhormat. Kerendahan hati adalah cara Allah memuliakan hidup kita. Sifat rendah hati kunci meraih ilmu yang bermanfaat. Kerendahan hati atau tawadhu adalah sifat terpuji seorang mukmin dan kebalikan dari sifat sombong. Tawadhu merupakan sifat orang-orang soleh dan hanya sedikit orang yang memilikinya. Syekh Ibnu Athaillah memberi nasihat dalam salah satu kalam hikmahnya, mutawaddi atau orang yang tawadhu itu ucapan seseorang yang tawadhu namun merasa dirinya kurang dengan apa yang telah ia perbuat. Ilmu yang beriringan dengan sifat tawadhu tersebut adalah ilmu yang bermanfaat. Bagaimana dengan kita? Apakah diri kita semuanya sudah menjadi seorang yang tawadhu atau bahkan kita selalu melihat diri kita ini lebih dari apa yang telah kita perbuat? Naudzubillah min dzalik. Tawadhu adalah sikap rendah hati, penting diteladani dalam kehidupan sehari-hari. Tawadhu bukan sekadar tata krama biasa, tetapi sikap ini jauh lebih sopan santun, yakni suatu sikap batin yang menjelma dalam praktik lahiriah secara wajar dan bijaksana. Belajar menerapkan sifat tawadhu dalam kehidupan sehari-hari tidak akan merugikan, melainkan dapat bermanfaat membuat Anda lebih tenang dalam menjalani kehidupan. Sikap tawadhu juga menjadi salah satu bukti keimanan yang ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini yang diterangkan dalam salah satu surah dalam Al-Qur'an berikut ini dalam surat Al-Furqan ayat 63 yang artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang adalah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan dekat dengan orang-orang jahil menyapa mereka. Mereka menggunakan kata-kata yang mengandung keselamatan.
senantiasa rendah hati. Rendah hati di sini tak berarti kita harus selalu menutupi kelebihan yang kita miliki, tetapi bersikap biasa saja dengan kelebihan-kelebihan yang kita miliki. Dalam kitab Irwaul Ghalil karya Muhammad Nasiruddin Al-Albani tertulis sebuah doa yang berasal dari sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang dapat membantu kita untuk bisa menjadi hamba yang rendah hati. Doa tersebut adalah Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan khusyuk dan rendah hati, dan matikanlah aku dalam keadaan khusyuk dan rendah hati, dan kumpulkanlah aku pada hari kiamat dalam rombongan orang-orang yang khusyuk dan rendah hati. Amin ya Rabbal Alamin. Mengapa banyak dari kita menginginkan agar dapat memiliki sifat rendah hati? Ketahuilah bahwa hamba yang rendah hati itu akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan akhirat. Kemuliaan tersebut bukan tujuan awal dari rendah hati itu sendiri, melainkan hadiah dari Allah yang memang disediakan untuk hambanya yang bisa rendah hati. Tidak perlu berpura-pura baik di depan mata manusia, namun Allah lah yang akan mengangkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Keterangan tersebut memperlihatkan pada sebuah hadis yang berasal dari Abu Hurairah. Beliau mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sedekah mengurangi harta, tidaklah Allah menambahkan seorang hamba sifat pemaaf, melainkan akan semakin memuliakan dirinya, dan juga situasi seorang memiliki sifat rendah hati karena Allah, melainkan Allah akan meninggikannya. Hadis riwayat Muslim. Sifat penting yang harus dimiliki seseorang agar menjadi muslim yang berakhlakul karimah berikutnya adalah seorang muslim yang mampu menghindarkan diri untuk tidak berprasangka buruk, untuk menghindari ghibah, untuk tidak mencari-cari kesalahan orang Islam. Islam sangat menghormati hak-hak umatnya, menjaga kemuliaannya, dan senantiasa mengarahkan pada jalan keselamatan, jalan yang diridhoi Allah. Sebagaimana Islam juga memelihara kehormatan setiap individu umatnya agar tidak diintimidasi atau dilecehkan oleh orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan sesungguhnya kami telah muliakan anak-anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Oleh karena Allah telah memuliakan umat manusia, terutama umat Islam, maka janganlah kita menyakiti atau menghina mereka. Siapapun kita, laki-laki maupun perempuan, tua ataupun muda, kaya maupun miskin, pasti memiliki fitrah dan naluri insaniah yang sama, yaitu tidak suka
dan benci terhadap hal-hal yang menyakiti hati dan perasaan kita. Saat melakukan kesalahan pun, kita tidak suka bila disakiti atau dicaci, apalagi jika kita dalam posisi yang benar atau hak. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala melarang kita umat Islam untuk menyakiti dan menghina saudara kita sesama muslim, baik dengan kata-kata maupun dengan tingkah laku kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 58, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Menyakiti orang lain bukanlah akhlak Islami, karena Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan hal itu pada umatnya. Bahkan Rasul sendiri tidak pernah menyakiti orang lain, tidak pernah menghina, dan tidak pernah menggunjing, sekalipun orang itu melakukan kesalahan, baik dalam kehidupan rumah tangga, dalam muamalahnya dengan masyarakat, maupun dalam perjalanan dakwahnya. Anas bin Malik menceritakan, selama aku menjadi pembantu Rasulullah SAW selama 10 tahun, aku tidak pernah mendengar beliau berkata, "Mengapa kau lakukan ini?" atau "Mengapa kau tidak lakukan itu?" Hadis riwayat Muslim. Islam melarang umatnya untuk melihat dan mencari-cari aib dan kesalahan orang lain untuk disebarkan, dipergunjingkan, dikucilkan, atau untuk alasan apapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu adalah dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Bahkan dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang suka menyakiti, mengumpat dan mencela orang lain dalam surat Al-Humazah ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah, yang artinya kecelakaan bagi setiap pengumpat lagi pencela. Dalam surat An-Nur ayat 19, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu minal ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Al-Quran Surat An-Nur ayat 19. Syekh Ibnu Utsaimin berkata, perbuatan menyakiti mencakup
menyakiti dengan perkataan, perbuatan, dan menjauhi. Di era sekarang ini banyak sekali orang yang tidak menghiraukan ayat-ayat Allah, hadis Rasulullah, dan perkataan para ulama yang saleh. Oleh sebab itu kita bisa melihat betapa banyak lisan-lisan dengan mudahnya mengeluarkan kata-kata kasar, kata-kata kotor yang menyebabkan begitu banyak hati umat Islam yang terluka di sayat lidah mereka. Yang sangat memprihatinkan, hal ini juga banyak dilakukan oleh sebagian orang yang menyandang gelar talibul ilm, da'i, maupun gelar-gelar sakral lainnya yang notabene mereka mengaku mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seburuk-buruk kedudukan manusia di sisi Allah adalah orang yang dijauhi manusia karena takut akan kejahatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, setiap muslim atas muslim yang lain haram kehormatannya, hartanya, dan darahnya. Ketakwaan itu letaknya di sini, di dada. Cukuplah seseorang melakukan kejahatan dengan menghina saudara sesama muslim. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah dan Al-Hakim, disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan ada 3 hal yang diharamkan bagi setiap muslim atas muslim lainnya. Pertama, kehormatannya. Artinya kita tidak boleh mencari-cari kejelekannya, mencaci, menggunjing, menyebarkan kesalahannya, atau menuduhkan dengan tuduhan yang tidak jelas yang akan menjadi fitnah yang menghancurkan kehormatannya dan menyakiti hatinya. Kedua, hartanya. Kita tidak boleh mengambil harta saudara kita sesama muslim dengan cara keji, mencuri, merampok, korupsi, atau menipu yang menyebabkan dia tersakiti. Ketiga, darahnya. Kita tidak boleh menyakiti saudara kita sesama muslim secara fisik, baik dengan memukul, memerangi, atau membunuhnya. Rasulullah SAW menjelaskan di akhir hadisnya bahwa ketakwaan seorang muslim dinilai dari sikapnya terhadap muslim yang lain. Jika dia tidak menghina saudaranya maka dia muslim yang bertakwa, karena menghina adalah termasuk dosa besar. Cukuplah seseorang melakukan kejahatan dengan menghina saudaranya sesama muslim. Menghina seorang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekafiran. Hadis riwayat Muslim. Wahai saudaraku, hati-hatilah di dalam menuduh sesama muslim dalam sebuah perkara yang belum jelas bagi kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menyakiti sesama muslim dengan suatu tuduhan atau prasangka yang bisa menyakitinya dan menghancurkan kehormatannya. Mari kita renungkan sabda Rasulullah SAW di bawah ini. Barang siapa yang memanggil seseorang dengan panggilan kafir atau berkata kepadanya, wahai musuh Allah, padahal dia tidak seperti itu, maka sebutan itu kembali kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidaklah seseorang menuduh orang lain dengan kefasikan dan kekafiran, melainkan tuduhan itu akan kembali kepadanya jika orang tersebut tidaklah seperti itu. Hadis riwayat Bukhari. Berikut azab bagi orang yang menyakiti saudaranya sesama muslim. Dari Al-Amashi
aku mendengar Abu Hurairah berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya si Fulan gemar melakukan sholat malam dan berpuasa pada siang hari, tetapi ia menyakiti tetangga dengan lisannya." Maka Nabi bersabda, "Tidak ada kebaikan padanya, ia berada di neraka." Hadis riwayat Al-Hakim. Sofwan bin Amr menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tatkala aku dimi'rajkan, aku melewati suatu kaum yang memiliki kuku dari tembaga. Mereka mencakar muka dan dada mereka sendiri. Aku bertanya, siapakah mereka, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia atau menggunjing mereka dan merusak kehormatan mereka." Hadis riwayat Abu Daud disahihkan oleh Al-Albani dalam silsilah As-Sahihah. Oleh karena itu, marilah kita jaga lisan dan perbuatan kita agar kita terhindar dari hal-hal yang bisa menyakiti saudara kita sesama muslim. Marilah kita selalu berusaha untuk berkata baik dan benar dalam setiap ruang dan waktu hidup kita, agar kita betul-betul menjadi hamba Allah yang memberikan manfaat dan kesejukan kepada orang lain, dan Allah senantiasa menurunkan rahmat-Nya kepada kita. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12, "Dan janganlah kamu mencari-cari keburukan orang lain, dan janganlah menggunjing satu sama lainnya." Allahumma tahhir alsinatina min radha'ilil kalam wa tahhir qulubana minal nifaq wa tahhir a'malina minar riya. Amin ya rabbal alamin. Kegiatan bermedia sosial tak bisa dilepaskan dari kehidupan dewasa ini, terutama bagi kalangan milenial. Bermedia sosial bukan hanya sebagai kebutuhan, tetapi sudah menjadi gaya hidup sebagian orang. Media sosial juga tak lepas dari dampak buruk. Pengguna media sosial harus lebih berhati-hati dan mengerti bagaimana menggunakannya supaya tidak merugikan orang lain, bahkan diri sendiri. Yuk, simak 7 tips bijak dalam menggunakan media sosial berikut ini. Yang pertama, hindari menyebar umpatan atau ujaran kebencian kepada seseorang di media sosial. Hal pertama inilah yang paling sering dijumpai di media sosial, baik di Twitter, Instagram, Facebook, dan media sosial yang lainnya yang sering digunakan oleh kaum muslimin pada abad milenium ini. Terkadang manusiawi memang ketika kita tidak menyukai karakter orang lain atau konten dari postingannya yang mungkin juga kurang baik, tapi mengujar kebencian atau komentar kotor dan negatif kepada mereka bukanlah solusi dalam menghadapi hal seperti ini. Yang kedua, hindari memposting hal-hal dengan niatan pamer atau menyombongkan diri sendiri. Ubahlah paradigma kita dari seorang yang pamer menjadi seorang yang peduli. Pikirkanlah dampak dari semua yang kita lakukan, termasuk postingan dengan niat memamerkan harta dan kehidupan kita. Pintarlah untuk menjadi seorang yang perasa, karena banyak orang di luar sana yang hidup serba pas, bahkan sampai kekurangan. Bayangkan mereka melihat postingan kita dengan harta dan kehidupan kita yang dipamerkan. Kemudian mereka menjadi rendah diri dan justru menimbulkan rasa iri terhadap mereka. Sudah dosa karena pamer, ditambah pula dosa karena membuat orang iri. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, dosa pula. Ketiga, hindari menyebar luas
urusan pribadi teman atau orang lain di media sosial. Pertemanan, persahabatan, dan hubungan kita dengan orang lain memang tidak akan lancar dan baik selamanya. Pasti akan selalu ada beda pendapat, pemikiran, hingga prinsip dan keyakinan. Namanya juga kehidupan, selalu ada warna berbeda di dalamnya. Namun, janganlah menjadikan hal ini sebagai alasan untuk kita menyebarluaskan hal-hal pribadi yang telah mereka ceritakan kepada kita. Hal ini akan membuat teman atau rekan yang bersangkutan menjadi sedih, dan akibatnya mereka tidak akan pernah mau mempercayai kita, walaupun kita sudah meminta maaf. Hal yang lebih buruk lagi, akan banyak teman-teman yang menjauhi kita karena sifat ember yang kita miliki. Keempat, berusaha. Kita akan bahas yang keempat. Keempat, berusahalah menahan emosi dan sabar ketika ada orang yang posting hal tidak baik tentang kita. Jika 3 poin sebelumnya menjelaskan bagaimana kita bersikap kepada orang lain di media sosial, maka poin keempat ini akan menjelaskan bagaimana sikap kita jika kita menjadi korban saat bermedia sosial. Hal ini memang sulit untuk dihindari, mengingat banyaknya orang yang sudah melupakan etika dalam bermedia sosial. Orang-orang bahkan teman yang menceritakan hal-hal buruk tentang kita adalah mereka yang tidak dapat dipercaya dan cenderung bermuka dua. Seringkali temperamen kita mendadak naik ketika menghadapi masalah ini. Postinglah segala hal yang positif dengan caption yang memotivasi diri sendiri dan orang lain. Jika dari poin 1 hingga poin 4 membuat emosi kita bercampur aduk, maka poin kelima ini akan menjadi obat penenang bagi kita. Banyak sekali hal-hal yang dapat kita syukuri dan syukuri setiap harinya, ketimbang sesuatu yang kita sesali dan keluhkan. Contohnya saja, kita dapat bernafas kembali di pagi hari dan menghirup aroma dedaunan yang basah setelah diguyur hujan semalam. Keenam, abaikan pendapat orang-orang tentang perubahan baik yang terjadi pada diri kita. Pepatah mengatakan, penyesalan selalu datang terlambat, namun beranggapan lebih baik datang terlambat daripada tidak datang sama sekali. Jika memang kita pernah melakukan keburukan kepada orang lain, baik di medsos maupun di dunia nyata, dan memiliki masa lalu yang cukup rumit, maka ubahlah diri kita sekarang juga. Yang ketujuh, mulai sekarang. Jadilah pribadi yang positif dengan karakter yang baik. Dunia itu keras, Bung, sahut pepatah. Kalau dunia itu keras, maka kita harus menjadi pribadi yang tangguh. Jika ditimpa dengan ujian dan cobaan yang keras pula, maka percayalah, ketangguhan kita akan meluluhkan kerasnya dunia ini. Allahu Akbar. Baiklah, kita akan membahas sifat-sifat penting yang harus dimiliki oleh seseorang agar menjadi muslim yang berakhlakul karimah. Kakak-kakak kelas 9, baik akhwat maupun ikhwan yang dimuliakan Allah, akhlak mulia tersebut adalah murah hati dan dermawan, serta membelanjakan dalam arah kebaikan dengan percaya penuh kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa
wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 272 berikut, yang artinya, dan barang-barang baik dari rizki yang engkau semua nafkahkan itu adalah untuk dirimu sendiri, dan engkau semua tidak menafkahkannya melainkan karena mengharapkan keridhaan Allah. Juga barang-barang baik yang engkau semua nafkahkan itu niscaya akan dibalas kepadamu dan tidaklah engkau semua dianiaya. Agama Islam datang dengan berbagai macam syariat dan ibadah, mewajibkan dan menganjurkan, melarang serta memakruhkan berbagai perkara. Tujuannya untuk mewujudkan ubudiyah tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melahirkan generasi manusia yang membawa rahmatan lil alamin. Karenanya, tak heran jika kita mendapati banyak nas-nas yang menganjurkan umat Islam untuk membangun hubungan kekeluargaan, rasa kasih sayang, cinta dan kebersamaan. Di antaranya adalah sifat al-karam atau kemurahan hati. Sebab sikap murah hati adalah salah satu sifat terpuji yang setiap manusia mengharapkannya dari keluarga, kerabat, dan kawannya. Sikap murah hati juga merupakan sebab utama langgengnya silaturahim, kekeluargaan, persahabatan, dan memudahkan diterimanya dakwah Islamiyah di seluruh pelosok negeri. Begitu tingginya martabat sifat ini di sisi Allah, tak tanggung-tanggung ganjaran pahala yang telah Allah siapkan bagi mereka yang memiliki sifat al-karam ini. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Saba ayat 39, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Yang artinya, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rizki yang sebaik-baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Yang artinya, dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup, sedang kamu sedikit pun tidak akan dianiaya atau dirugikan. Al-Baqarah ayat 272. Dalam sebuah hadis, wa an Jabir radhiyallahu anhu qala ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qat faqala la, muttafaqun alaih. Artinya, dari Jabir radhiyallahu anhu berkata bahwa tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimintai sesuatu lalu beliau menjawab tidak. Muttafaqun alaih. Wa an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah Ta'ala anfiq ya bani Adam yunfaq 'alaika. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, wahai anak Adam, beri nafkahlah maka kalian akan diberi nafkah pula. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah mengatakan, para pemimpin dunia ini adalah mereka yang pemurah hati, dan pemimpin akhirat kelak adalah mereka yang bertakwa kepada Allah. Para pendahulu kita dari kalangan sahabat demikian tahu akan besarnya keutamaan sifat murah hati, penyayang dan pengasih. Lihatlah Abu Bakar As-Siddiq yang amat pemurah kepada para sahabat, juga Umar bin Khattab yang sangat penyayang dan murah hati lagi tegas pada kebenaran, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Tak lama setelah zaman para sahabat
Tak lama setelah zaman para sahabat kibar radhiyallahu anhum, dikenal 3 orang yang sangat pemurah dan penyayang, hingga kaum muslimin saat itu berselisih pendapat tentang siapakah orang yang paling pemurah di antara mereka bertiga. Mereka adalah Abdullah ibnu Ja'far, Qais bin Sa'ad bin Ubadah, dan Urwah al-Ausi radhiyallahu anhum ajma'in. Untuk mengetahui hal tersebut, mereka mengutus 3 orang utusan untuk menguji kemurahan hati ketiga orang tersebut. Orang yang pertama datang menemui Abdullah bin Ja'far yang ketika itu sedang berada di atas untanya hendak melakukan safar. Terjadilah percakapan antara keduanya. Abdullah ibnu Ja'far bertanya, "Siapakah kamu? Bagaimana keadaanmu?" Sang utusan berkata, "Saya adalah Ibnu Sabil yang sedang kehabisan bekal." Abdullah kemudian turun dari untanya dan berkata, "Ambillah unta ini dan semua yang dibawanya, yaitu 4.000 dirham, sekantong pakaian dan pedang Ali bin Abi Thalib, dan pedang inilah yang paling berharga, karena itu jagalah ia." Utusan kedua juga menemui orang yang lain, yaitu Qais ibnu Sa'ad. Tatkala itu Qais sedang tidur di rumahnya, maka sang utusan datang menemui pembantu milik Qais dan berkata, "Saya ingin menemui Qais. Saya adalah Ibnu Sabil yang sedang kehabisan bekal." Sang pembantu kemudian mengatakan, "Keadaanmu tidak sebaiknya membangunkan tuan saya Qais ibnu Sa'ad, tapi cukuplah kamu mengambil uang 700 dinar dan seekor unta yang ada di kandang belakang beserta hamba saya yang merawat unta itu." Subhanallah, sang pembantu saja begitu pemurahnya, apalagi tuannya yaitu Qais. Tatkala Qais terbangun dan mendengarlah kisah sang utusan dan pembantunya, Qais kemudian memerdekakan pembantu tersebut. Di saat yang sama, utusan yang ketiga juga menemui Urwah, dan saat itu beliau sudah tua renta dan kedua matanya telah buta sembari dibopong oleh 2 orang pembantunya menuju masjid. Sang utusan berkata, "Wahai Urwah, saya adalah Ibnu Sabil dan sedang kehabisan bekal." Urwah berkata, "Demi Allah, sungguh tak ada lagi harta kepemilikan yang bisa saya infakkan kepadamu. Tapi ambillah 2 orang pembantu saya ini dan lakukanlah sesukamu. Jika mau kamu jual atau jadikan pembantu atau kau merdekakan saja." Selanjutnya, karena Urwah telah menginfakkan kedua pembantu yang membopongnya ke masjid, ia kemudian kembali ke rumahnya dengan mengusap-ngusap dinding rumah tetangganya hingga sampai ke kediamannya. Setelah ketiga orang utusan ini kembali dan menceritakan apa yang mereka dapati dari Abdullah, Qais, dan Urwah, para warga kemudian mengambil kesimpulan bahwa mereka bertiga adalah orang yang sangat pemurah, dermawan, dan penyayang. Namun, Urwah adalah yang terbaik dari lainnya karena telah menginfakkan semua harta yang ia miliki. Dan masih sangat banyak dalil-dalil tentang tingginya martabat sifat murah hati ini. Juga kisah orang-orang yang berjiwa dermawan lagi berbudi pekerti, mengharuskan kita untuk kembali menata jiwa dan hati kita agar termasuk ke dalam kafilah mereka. Allahumma yassir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka itulah orang-orang yang beruntung. Al-Quran Surat Al-Hasr ayat 9. Berikut sifat-sifat penting yang harus dimiliki oleh seseorang yang agar menjadi seorang muslim yang berakhlakul karimah. Yang terakhir dalam pembahasan ini adalah menjadi teladan yang baik bagi orang lain.
Dalam pergaulan sehari-hari, kita sering menemukan berbagai macam tipe atau karakter orang. Ada yang menyenangkan, ada yang membuat kita merasa kurang nyaman, ada pula yang kerap berubah-ubah sesuai dengan mood. Begitu juga dengan diri kita saat berhubungan dengan orang lain. Apa yang kita lakukan sehari-hari pastilah mengundang pro dan kontra. Jika cocok, maka kita akan mudah berteman dan bergaul. Jika kurang cocok, tak jarang orang pun menjauh. Dari sekian banyak karakter orang, hampir bisa dipastikan orang dengan kualitas macam itu akan menjadi magnet yang disuka banyak orang. Kadang kemudian dijadikan sebagai pemimpin bagi yang memang punya kapabilitas kepemimpinan. Ada yang kemudian hanya menjadi teman paling nyaman untuk berbagi dan menggali inspirasi. Ada yang kemudian menjadi semacam konsultan bagi setiap masalah kehidupan. Intinya, orang dengan karakter semacam ini enak dijadikan teman, mudah dijadikan teladan sebagai pemimpin, dan sekaligus bisa dikagumi dengan segala yang dilakukan. Dalam karakter orang-orang semacam ini, saya menemukan sebuah unsur di mana masing-masing memiliki kesamaan. Unsur tersebut adalah unsur kesusilaan atau unsur akhlakul karimah. Ini merupakan nilai-nilai kepantasan yang harus dipegang teguh dalam hidup bermasyarakat, mulai dari menjauhi tindakan bersifat asusila, punya nilai bertata krama yang baik, sifat sopan santun, berbudi pekerti luhur, serta berbagai tindakan berdasarkan nilai norma dan moral kemasyarakatan. Dengan menjaga nilai susila, seseorang dapat memperkuat integritasnya sebagai insan mulia yang punya nilai di mata masyarakat, terlepas dari kekurangan masing-masing sebagai manusia. Dalam hal ini, susila punya konteks lebih luas, yakni bukan sekadar tindakan berdasarkan moral atau norma, namun punya kekuatan pendorong berupa teladan yang baik bagi setiap orang. Artinya, sikap dan tindakan berdasarkan susila yang biasanya didasari oleh kepatutan, tata krama, sopan santun, akhlak, hingga sikap positif lainnya. Akan tetapi mampu menjadikan seseorang mampu menjadi manusia seutuhnya, yakni manusia yang punya manfaat sekaligus menciptakan efek positif dari setiap perilakunya. Susila punya banyak aspek yang membawa banyak kebaikan, juga sikap yang dapat menjadi teladan bagi siapa saja yang berinteraksi dengan kita. Kesusilaan akan menjadi panduan agar kita bisa diterima oleh lingkungan sekitar dengan norma-norma yang ada. Bisa menjaga tata krama tentu akan sangat membantu kita dalam melakoni kehidupan sosial. Saling menghargai, saling menghormati, dapat menjadi rambu berkehidupan yang dapat menjadi pegangan untuk menjadikan setiap hari penuh harmonisasi. Tahu sopan santun juga dapat menjadikan kita sebagai pribadi yang dapat menempatkan diri di mana saja, sehingga apapun peran, tugas, dan tanggung jawab yang kita emban dapat dijalankan penuh kesuksesan. Kelakuan baik pun menjadikan kita selalu berada dalam koridor kepatutan yang bisa mendorong berbagai kebaikan lainnya. Apresiasi yang diperoleh dalam beragam bentuk dari masyarakat atau orang yang berinteraksi dengan kita dapat menjadikan setiap langkah menjadi lebih ringan untuk meraih apa yang kita harapkan. Mari terus berpikir dan bertindak positif.
Dengan begitu, apapun tindakan yang kita lakukan, apapun peran yang kita miliki, dapat mengantarkan kita pada pencapaian-pencapaian yang membawa keberkahan kepada diri dan lingkungan sekitar. Menjadi orang baik merupakan dambaan setiap orang. Berbagai cara yang dilakukan orang-orang untuk menjadi orang yang baik dan selalu menebar kebaikan. Meskipun demikian, namun tidak semua orang mampu melakukan hal itu, sebab ada saja berbagai tantangan, hambatan, dan atau ujian yang dihadapi. Tantangan dan ujian tersebut tak mesti datang dari luar. Justru tantangan paling berat adalah bersumber dari dalam diri. Melawan hawa nafsu merupakan pekerjaan yang tak mudah. Demikian juga meski berbagai kebaikan dan motivasi yang datang dari luar, namun bila tak ada kesadaran dalam diri, maka sangat sulit untuk menerima masukan tersebut. Di samping ingin menjadi orang baik, menjadi teladan, dan mampu memberikan contoh yang baik dalam berkehidupan, berkeluarga, atau bermasyarakat, juga merupakan harapan kebanyakan orang. Hal seperti ini tentu harus bermula dari dalam diri juga. Maksudnya, bahwa hal semacam ini akan mungkin terjadi manakala seseorang dalam kesehariannya melakukan suatu kebaikan, sehingga bisa menjadi panutan orang-orang di sekitarnya. Jika kita belum mampu memberikan contoh yang baik kepada orang-orang di sekitar kita, maka setidaknya berhentilah untuk memberikan contoh yang buruk kepada mereka. Dengan begitu, sedikit demi sedikit kita akan menjadi orang yang baik. Berikut 5 alasan logis sebuah keteladanan lebih baik dari 1000 nasihat. Semua memang biasanya diawali dari kata-kata, tetapi kata-kata itu harus terwujud dalam bentuk berupa kerja, karya, dan kenyataan. Harkat seseorang yang memiliki peran sebagai pemimpin, orang tua, atau bahkan guru bukan terletak pada hebatnya nasihat atau manis kata-kata, bukan pada wajah murah senyum, melainkan pada keteladanan itu sendiri. Pada selarasnya kata-kata dengan perbuatan, teladan ada untuk menginspirasi, mengajar, dan memberi contoh yang baik. Harus disadari bahwa sikap dan perbuatan kita dapat memberikan dampak bagi sekitarnya. Teladan tidak mesti sempurna, tetapi harus tetap menunjukkan bahwa semua orang bisa saja melakukan kesalahan dan mesti dipertanggungjawabkan. Kita bisa menjadi teladan yang memberi inspirasi saat kita berada di sekitar orang-orang yang memandang kita sebagai panutan. Pertama, orang lain melihat kita dari perbuatan, bukan perkataan. Bila kita menjadi panutan orang lain, maka apa yang kita lakukan harus selaras dengan yang kita katakan. Sangat penting untuk menunjukkan contoh yang baik mengenai cara berperilaku. Kita tidak bisa memberitahu pada semua orang untuk berperilaku baik, tapi justru kita bicara buruk tentang orang lain. Karena ketidakselarasan menyebabkan hilangnya kepercayaan. Maka perlu dijaga keselarasan antara perkataan dan perbuatan. Kedua, kita tidak pernah bisa luput dari kesalahan. Jangan pernah menganggap diri sendiri sempurna atau tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Sangat alamiah apabila kita melakukan suatu tindakan yang kelak akan disesali. Maka seharusnya kita mengakui perilaku itu dan minta maaf. Bukan pura-pura tidak ada yang terjadi. Bila kita melakukan sesuatu yang salah, tunjukkan bahwa kita benar-benar menyesal dan pastikan orang lain tahu bahwa kita bersungguh-sungguh. Hal tersebut akan membuat orang lain mengerti pentingnya meminta maaf saat melakukan kesalahan. Ketiga, kita tidak bisa
menyenangkan semua orang. Saat berada dalam situasi sulit dan jawaban kita menjadi rujukan banyak orang, kita akan diminta untuk mempertimbangkan sikap setuju atau tidak setuju dengan orang lain. Tunjukkan apa yang mesti dilakukan untuk membuat keputusan. Misalnya, saat kita mengatakan tidak, tunjukkan bahwa itu bukan suatu penolakan mentah-mentah, tetapi karena sesuatu yang sudah dipertimbangkan secara matang dan menyeluruh. Keempat, respek dari orang lain atas aturan yang kita pegang teguh. Saat kita telah mengeluarkan suatu aturan, kita sendiri harus patuh bila ingin mendapat rasa hormat orang lain. Kewajiban bagi kita yang menjadi panutan orang lain adalah tegas pada apa yang kita katakan, harus tetap berpegang teguh pada keputusan tersebut. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa kita bukan orang yang mudah dipengaruhi orang lain. Namun, kita juga harus selalu mendengarkan pendapat orang lain dan jangan pernah membuat aturan tanpa pemikiran yang matang terlebih dahulu. Terakhir, yang kelima, mengajarkan kita untuk selalu rendah hati. Mungkin orang lain memandang kita sebagai sosok sempurna untuk menjadi panutan. Pada posisi tersebut, kita dituntut untuk selalu rendah hati. Kita tidak perlu menutupi kesalahan apapun dan bersikap seolah kita selalu benar. Hidup adalah tentang belajar dari kesalahan, dan hal itu penting untuk diketahui semua orang. Untuk menjadi teladan yang baik, kita tidak boleh membuat orang lain merasa buruk dan enggan memuji saat orang lain punya prestasi bagus. Dengan rendah hati, diharapkan akan tumbuh lingkungan belajar dan perbaikan terus-menerus. Demikian alasan-alasan yang mengungkapkan betapa pentingnya memberi keteladanan terhadap orang lain daripada hanya sekedar nasihat saja. Demikian pembelajaran daring yang ke-6 ini dengan tema saya harus mengislamkan akhlakul karimah saya. Semoga penjelasan dari awal hingga barusan itu menjadi inspirasi untuk kita, untuk menjadi panduan untuk kita semuanya bagaimana kita berperilaku dan berkehidupan baik untuk diri pribadi maupun kita sebagai anggota masyarakat. Semoga kita saat ini yang selalu berusaha belajar dan belajar untuk menjadi orang yang lebih baik, maka semoga akhir kehidupan kita pun menjadi baik, yaitu husnul khotimah. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.